atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam doa pagi online. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat yang Kau berikan, terkhusus pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tolong kami, bimbing kami agar kami mengerti firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan tema Jangan Mengecewakan Tuhan. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya. Sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuangnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan di atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara suka atau gemar berkebun? Nah, anak saya itu adalah senang sekali berkebun. Dia menanam banyak sayuran, dia menanam sawi, dia menanam juga
cabai, dia juga menanam tomat, dia menanam bawang, dan masih banyak lagi tanaman-tanamannya. Dia selalu memilih bibit-bibit yang baik, dia merawatnya, menyirami, memberi pupuk, lalu menghilangkan hama yang jika ada hama di dalam tanamannya, dia hilangkan semua, lalu dia menanti hasil yang baik, hasil yang banyak, hasil yang berkualitas tinggi begitu. Nah, ada satu ketika juga ketika dia sudah mengharapkan akan menikmati semangka, tetapi tidak kunjung membesar semangkanya. Jadi hanya segitu saja, berbulan-bulan ditunggu sampai pada akhirnya dia kecewa karena tanaman semangka itu akhirnya mati. Nah, Bapak Ibu, jika kita sudah menanam, sudah merawat, sudah berharap akan hasil yang banyak, hasil yang berkualitas, namun ketika tidak terjadi hal itu, hasil yang dicapai tidak memuaskan atau mengecewakan, saya rasa perasaan Bapak Ibu sama seperti anak saya, sedih, kecewa. Nah, hal ini juga dirasa di dalam bacaan kita hari ini. Di dalam Yesaya 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7, itu adalah nyanyian Nabi Yesaya untuk menyuarakan bagaimana perasaan Allah melihat tingkah laku bangsanya. Nah, nyanyian ini diawali Nabi Yesaya dengan memperkenalkan hubungannya dengan Allah yang begitu akrab. Nabi Yesaya menyebutnya sebagai kekasihku. Nah, kekasihku ini memiliki kebun anggur. Nah, bangsa Israel ini diibaratkan sebagai kebun anggur milik Allah. Mengapa Nabi Yesaya menggunakan ilustrasi itu? Karena memang anggur adalah satu hal yang sudah dikenal oleh orang-orang Israel. Dan yang kedua, memang anggur itu sangat diminati, selain dikenal, tetapi juga lebih dari itu diminati oleh bangsa-bangsa Israel, oleh orang-orang Israel. Bahkan ketika pesta pun anggur ini tidak akan pernah terlupakan, begitu ya. Dan anggur juga, tanaman anggur juga adalah lambang berkat dari Tuhan. Nah, perumpamaan tentang pemilik kebun ini diangkat oleh Yesaya untuk menggambarkan bagaimana serius dan kebertanggungjawabannya pemilik kebun untuk mengusahakan kebun anggurnya. Dia mencangkul, dia memilih, pertama-tama dia memilih lokasi yang subur di di lereng bukit yang subur, lalu dia mencangkul, membuang batu-batunya, menanamnya dengan bibit pilihan. Nah, batu-batu itu disingkirkannya itu karena batu-batu adalah ya penghalang, begitu ya Bapak Ibu, dan itu bisa menghambat pertumbuhan, maka disingkirkannya batu-batu itu. Nah, Bapak Ibu, selain itu, kalau kita melihat di dalam ayatnya, di situ dikatakan bahwa secara logika kita berpikir bahwa lokasi yang baik, tanaman yang subur, perawatan yang baik, itu ketika kita menanam tanaman ya seyogyanya itu juga menghasilkan satu kualitas yang baik, satu kualitas yang memuaskan begitu ya, karena kita sudah memilih bibit, kita merawat, maka seyogyanya juga tidak akan pernah ada kegagalan begitu. Oleh karena itu, pemilik anggur di sini juga mendirikan satu menara jaga supaya tidak ada yang mengganggu atau merusak tanaman itu atau pencuri memasukinya gitu. Nah, selain itu buah anggur ini ketika sudah nanti dipanen, ada juga tempat untuk mengelolanya. Jadi segala sesuatu sudah disiapkan dengan begitu baik.
dari mulai awal sampai nanti ketika ada hasilnya, sampai prosesnya, sampai dinikmati, itu semua sudah dipersiapkan oleh pemilik anggurnya. Nah, akan tetapi sungguh sangat amat mengecewakan, ternyata buah yang diharapkan itu tidak kunjung hadir, dan malah adanya adalah buah yang buruk kualitasnya. Di sini dikatakan diharapkan buah yang baik, lebat, dan manis, tetapi yang diterima adalah buah yang asam. Di dalam ayat yang ketiga tersirat bahwa ada keinginan pemilik kebun itu untuk memusnahkan kebunnya. Tetapi agar dia tidak dikatakan tukang kebun yang tidak sabaran, tukang kebun yang kejam, egois, sehingga dia mengundang penduduk Yerusalem dan Yehuda menjadi hakim. Apakah yang dilakukannya ini adalah satu perbuatan yang salah? Itu akan diadili oleh bangsa Yerusalem sendiri dan bangsa Yehuda. Nah, lalu di dalam ayatnya yang keempat, pemilik kebun anggur itu mau mengatakan bahwa dia sudah maksimal dalam perawatan kebunnya. Lalu apalagi yang harus diperbuatnya begitu? Nah, kebun anggur ini adalah kehidupan umat Israel yang sangat mengecewakan hati Tuhan, dan Tuhan menubuatkan akan keruntuhan bangsa Israel pada akhirnya. Lalu di ayatnya yang kelima dan keenam, aku akan menebang pagar durinya. Ini merupakan nubuat tentang keruntuhan tembok Yerusalem yang berdiri kokoh melindungi kota Yerusalem. Dengan runtuhnya tembok Yerusalem, bangsa ini akan dijajah, dirampas, dirusak, dibiarkan terlantar, dan akan menjadi tanah yang tandus. Perubahan dari tanah yang melimpah susu dan madu menjadi tanah yang berlimpah air mata dan tangisan. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami sangat dipermalukan, sebab kami hanya meninggalkan negeri ini karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Nah, ayat yang ketujuh, kaum Israel dan orang Yehuda adalah bangsa pilihan Tuhan, umat kegemaran dan kebanggaan Tuhan yang diharapkan untuk menciptakan keadilan, tetapi yang ada adalah kelaliman. Keadilan diperjualbelikan, janda-janda, anak yatim piatu diabaikan, bahkan dimanipulasi untuk mendapatkan keuntungan. Orang-orang yang lemah justru diinjak-injak. Sungguh umat ini mendukakan hati Tuhan. Tuhan menanti-nanti kebenaran, tetapi yang ada hanyalah keonaran, begitu ya. Kekecewaan Tuhan akan kehidupan umatnya, sehingga melalui Nabi Yesaya dia bernubuat akan kehancuran kerajaan Israel. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita semua ini adalah kebun anggur Tuhan. Kita perlu memahami, menghayati hakikat dan fungsi keberadaan diri kita. Kita yang sudah dipelihara Tuhan, kita yang sudah dipilih Tuhan, kita yang sudah dijaga, dirawat dengan baik, dengan penuh kasih. Segala hal sudah dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Namun apakah yang kita hasilkan? Apakah kita mengecewakan Tuhan atau kita bisa berbuah lebat dan memiliki kualitas yang baik? Sehingga kita tidak mengecewakan Tuhan kita yang sudah merawat, memilih kita, telah mengasihi kita dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam Tuhan seharusnya kita akan berbuah lebat. Oleh karena itu, pada hari ini kita diingatkan lagi bagaimana kita harus diam di dalam Tuhan dan kita melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan, bukan mendukakan Tuhan, bukan menghasilkan buah yang asam, yang mempermalukan Tuhan, tetapi yang menyenangkan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kita semua saling merefleksi diri. Apakah kita benar-benar berjalan di dalam kebenaran? Apakah kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, boleh menjadi
terang bagi sesama kita, dan semua orang bisa menikmati kasih Tuhan dari apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, menghasilkan buah yang baik dalam perbuatan kita hanya dapat kita lakukan jika kita terus dekat dan melekat pada pokok anggur itu, pokok anggur yang benar. Nah, sebagai sebagai pohon anggur, kita harus tetap melekat kepadanya. Kita adalah carang-carangnya yang harus melekat padanya. Yesus pemilik kebun anggur itu, supaya kita menghasilkan buah yang baik. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, lalu kamu pun kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Oleh karena itu, pokok anggur kita adalah pokok kebenaran, pokok kebaikan, keselamatan. Oleh karena itu, mari kita mengerjakan keselamatan kita, mari kita berbuah lebat dan tidak mengecewakan Tuhan. Tuhan Yesus terus memberkati kita dan memampukan kita untuk berbuah lebat. Pemeliharaan Tuhan, iya dan amin, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, jika pada hari ini kami tahu ya Bapa, kami diingatkan agar kami tidak mengecewakan Engkau, agar kami tidak musnah, agar kami terus mendapatkan kasih karunia-Mu, dan kami boleh berbuah lebat ketika kami berada di dalam Engkau. Tolong kami dan mampukan kami untuk terus meneladani apa yang menjadi teladan yang telah Engkau teladankan kepada kami. Ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan diri kami seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus.
Bapak Ibu, kita juga diberi kesempatan untuk berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, jika pada hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau terus memperbaharui kehidupan kami. Ya Bapa, kami menyerahkan diri kami seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan pada hari ini kami juga diberi kesempatan untuk berdoa syafaat. Kami sungguh ingin mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah pemerintahan-Mu ini. Kiranya damai sejahtera ada dan Kau terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintahan agar dapat melakukan segala kebijakan-kebijakan pemerintahan dengan baik adanya dan demi masyarakat. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk gerejamu, agar gerejamu GKI Gading Serpong ini khususnya terus bisa memancarkan kasih-Mu, terus bisa menjadi kaki dan tangan-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Ya Bapak, pakailah kami segenap jemaat-Mu agar kami terus bisa menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk setiap kami yang mungkin memiliki kelemahan tubuh, tolong kami Tuhan, kiranya kemurahan kasih-Mu senantiasa menolong kami. Kami juga ingin berdoa bagi yang berduka cita, kiranya Engkau terus hiburkan, kiranya Engkau terus memberi kekuatan kepada setiap orang yang sedang berduka. Kami juga ingin berdoa untuk setiap orang yang mencari pekerjaan, pasangan hidup, dan terus mendambakan kehadiran seorang anak. Ya Bapak, kiranya Engkau terus melawat kami, terus ada di dalam setiap pergumulan kami. Engkau menolong kami. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk setiap pergumulan hidup kami agar kami terus mampu bisa melaluinya, kami menghadapi masalah-masalah kami dengan pertolongan-Mu. Mampukan kami untuk terus memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami juga ingin mengakhiri perenungan kami pada pagi hari ini dan kami ingin menutupnya dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan hari ini kami ingin memohon berkat yang hanya daripada-Mu. Kiranya sukacita, damai, sejahtera, dan kekuatan yang hanya dari Tuhan senantiasa melingkupi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi, kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.